Pagi semua, semoga baik-baik saja ya. Mari kita langsung bahas emas ya. Harga emas sekarang di 2558 ya. Jadi ini saya mau bahas secara fundamental ya, bahwa emas ya gak bisa naik lagi ya. Itu ada alasannya ya, karena memang secara time frame besar emas itu harus bayar utang hayo lo ya, karena sudah sekian lama belum bayar, pada akhirnya ini saatnya dia akan bayar ya. Karena apa? Karena suku bunga sudah diturunkan ya. Sebenarnya ini kabar baik ya. Kalau suku bunga sudah diturunkan ya, jadi efeknya sudah hilang ya. Efek soal naik tinggi 2600-700 kayaknya sudah hilang ya. Itu menurut saya pribadi ya. Jadi kalian bisa melihat ya, semalam ya jam 1 ya, ternyata saya tidak nyangka ya bahwa suku bunga akan turun 50 bps ya. Biasanya sebelumnya kan sebenarnya 5,5 diturunkan, kalian di 25 bps, ternyata 50 bps ya. Itu sangat luar biasa ya. Dan saya baca ya, kemarin sempat di narasi ya, dramanya bahwa suku bunga akan diturunkan ya. Walaupun diturunkan, tapi sekarang ada berlawanan ya antara 25 atau 50 ya. Jadi kalau saya dia turun 25 ya, emas ada potensi bisa turun atau netral ya, atau kalau dia 50 emas ada potensi flight to the moon ya. Nah, sekarang kalian lihat sendiri ya. Turun 50 PS gak ada jaminan emas bisa naik ya. Nah, berarti dari sini kalian sudah tahu ya bahwa market itu gak ada yang namanya patokan ya, gak ada kepastian ya. Nah, jadi jangan terlalu fokus yang nama fundamental ya. Cukup 1%, 2%, 3% udah ya. Sisanya lebih ke fondasi dan psikologi, itu penting ya. Ya, jadi setelah suku bunga turunkan, dia sempat dinaikin, habis turunkan ya. Kalau memang pasar gak mau kasih ya, big player gak mau kasih ya, kita gak bisa apa-apa ya kan. Jadi kita hanya bisa mengikuti ya. Setelah saya melihat dia naik habis turun ya, setelah emisinya ternyata netral gitu ya. Jadi saya melihat kalau secara daily ya, tutupnya kan merah nih. Jadi saatnya emas downtrend ya, kalau menurut saya. Karena untuk sekarang waktu saya lihat, karena soal suku bunga kan sudah diturunkan dan efeknya sudah hilang, berarti kedepannya gak akan dibahas suku bunga diturunkan atau tidak, dinaikin lagi, gak lagi ya. Coba kalian pikir zaman tahun lalu atau sebelumnya dalam 9 bulan lalu gitu ya, 9 bulan gitu kan, sempat 9 kali pertemuan bahwa suku bunga selalu ditahan ya. Dulu hanya berharap dia turun aja udah bisa mendorong naik ya. Sebelum dia hanya cuma dinarasi kan diproteksi diturunkan sudah naik tinggi-tinggi ya. Nah, kali ini beda. Kali ini dia turun tapi tidak bisa naik ya, malahan dia naik bisa turun. Jadi ini dia sikat atas dan bawah, disikat dia, mungkin ada yang sell ya, sikat atas, ada yang buy atas, dia sell bawah ya. Nah, dia ingat ya, market itu probabilitas, gak ada yang tahu ya. Hanya orang punya uang besar bisa gerakin, dia yang tahu ya. Jadi kalaupun kita tahu ya fundamental begini-begini, kita berposisi karena nggak bisa sesuai yang kita mau, karena kita nggak bisa gerakan market ya. Kita hanya fokus yang namanya risk management sama psikologi yang kita buat, itu aja ya.
Jadi sudah melihat ya. Jadi trading ini sebenarnya butuh ya kesabaran, disiplin, konsisten, itu aja ya. Jadi ini saya mulai masuk market ya. Saya akan mulai masuk emas ya. Jadi saya melihat emas ini ada tanda-tanda downtrend di H1 nih ya. Ya, semoga dia bisa murah lagi. Jadi jangan terlalu tinggi-tinggi ya. Oke, saya bahas setelah monthly dulu. Kita lihat monthly ya. Monthly kan dia sendiri ya. Saya bahas ini dulu. Oke. Kita lihat monthly ini kan sudah hijau-hijau. Ini kan sempat ada doji naik lagi. Oke, saya memprediksi bahwa emas ini H1 satu bulan ini ada potensi bisa retest lagi yang namanya support ya. Secara pola dia sudah 3 kali retest, 4 kali ada dia breakout. Setelah breakout dia lanjut terus nih. Nah, sekarang dia ada potensi turun lagi, retest, baru bisa naik lagi ya. Dan juga di weekly-nya kita bisa lihat naik terus ya kan. Nah, jadi ini saatnya dia bombayan low ya. Ini masalah waktu aja karena sekarang gini lah. Sekarang kita lihat di daily tutup merah ya, dan juga lumayan ya. Jadi kalau secara daily emas ada potensi bisa ke 2530 ke bawah ya. Kembali di sini. Nah, sekarang apa yang bisa membuat emas naik? Ya mungkin kalau saya nggak ada perang geopolitik stabil ya, mungkin sisanya tergantung data ya. Oke, suku bunga sudah lewat, berarti sisanya tinggal ada news ini ya. Klaim pengangguran ini ya nggak jelas ya. Ini kadang dia mau hijau mau merah, bisa suka-suka. Hari Jumat newsnya nggak begitu ada ya, berarti makanya aku udah tenang nih ya. Oke, udah tenang. Terus kita cek dolar, akumulasi dolar ya. Dolar naik ya. Dolar juga naik. Itu kalian bisa lihat apa lagi. Oke, sekarang saya akan buat support resistance terbaru ya. Jadi kalian tinggal lihat ya. Saya akan buat support 2505, ini kasasi 12, 13 lah. Oke, terus yang ini supa 2530. Oke, hapus. Terus yang pertama 2573, 2588, 2600, 2612, 5 lah. Oke, sekarang bisa dilihat ini resistance dan support, dan juga ini emas sudah mulai tanda-tanda mau downtrend ya. Ini sekitar 50% ya. Ini udah closing jadi ke bawah, jadi lagi berusaha untuk pola downtrend. Kalau dia tujuan memang downtrend, ada potensi bisa ke 2500 lagi ya. Ini masalah waktu aja sih. Dari saya melihat bahwa 2566 2566
ada halangan besar ya. Jadi saya lihat kalau harga emas masih di bawah 2566 ya, berarti ini lebih ke sell. Ini semua merah. Nah, di sini zona kalau saya dia naik di sini ada potensi bisa ambil saya 2566. Kalau di sini dia tidak bisa nutup, dia bisa ke bawah. Oke, hati-hati. Banyak yang sudah selesai ini tanda-tanda downtrend jangka panjang nih ya. Karena tidak akan didrama lagi ya. Paling akan didrama berdasarkan resesi ya. Hati-hati ya. Jadi bisa dilihat kalau seandainya suku bunga diturunkan, ternyata ekonomi jadi sangat buruk ya. Jadi akan dipermainkan narasi resesi. Kalau udah resesi meningkat, emas bisa naik lagi ya. Jadi dia bisa aja kalau seandainya resesi ini bisa membawa emas naik dan turun tergantung kondisi ya. Ya mungkin bagi kalian tidak tahu buy di mana atau masih pemula ya, lebih baik ya bisa join Sina Swing Berbahaya. Di situ kalian bisa belajar yang namanya kesabaran ya, dan bisa mengikuti jejak sama gimana ya, jasa trading gimana ya, seberapa santai gitu ya. Jadi bukan kerja profit tapi lebih kerja sistem ya, dan bangun fondasi dan psikologi ya di situ ya. Jadi bukan fokus untuk cari profit tapi lebih fokus yang namanya bangun fondasi dan psikologi ya, trading santai ya. Dan sampai di sini aja, bye.